Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, baiklah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah diberikan kepahaman, ya. Baik, hari ini Ibu akan mengajar tentang aplikasi pecahan. Silahkan dibuka buku kalian halaman 40. Ya. Dalam rangka melakukan aplikasi pecahan, ada 5 langkah yang harus kita lalui, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ya, setelah mempelajari tentang bilangan pecahan, pasti kalian sudah paham tentang bentuk bilangan pecahan dan taksiran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang memanfaatkan konsep pecahan. Ya, baik kita perhatikan contoh 1.18 berikut ini. Hari Minggu, Meli belajar kelompok bersama 4 temannya. Meli membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian. Ya, kue dibagikan dengan bagian yang sama. Jadi kue ini namanya kue bolu ya, dipotong menjadi 8 bagian. Kita lihat yang sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa bagiankah kue yang sudah dimakan Meli bersama teman-temannya? Carilah bilangan pecahannya senilai dengan bilangan tersebut. Ya. Alternatif penyelesaian. Kue yang sudah dimakan ada 4 bagian dari 8 potongan. Karena 4 orang yang memakan kue ini bukan? Jadi 4 bagian dari 8 potongan kue. Banyak kue yang sudah dimakan adalah 4/8 bagian. Nah, tadi yang ditanya adalah carilah bilangan pecahan senilai dengan bilangan 4/8. Nah, kalau senilai bisa kita sederhanakan ya, atau bisa kita besarkan ya. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 4 ya. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Berarti 1/2 bagian ya. Nah, kemudian apabila dibesarkan, ini dibesarkan menjadi dikali 2 ya. 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16 ya. Nah, kalau yang ini dibesarkan 3 kali. 4 kali 3 sama dengan 12, 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi, pecahannya adalah 12/24. Nah, untuk yang ini itu dikalikan 4. Ya, 4 kali 4 sama dengan 16, 8 dikali 4 sama dengan 32. Ya, semua ini adalah senilai ya, 16/32. Senilai dengan 4/8. Kemudian contoh 1.19. Ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kg. Ibu membuatkan roti untuk kakak. Untuk membuat roti diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu membeli lagi 1/2 kilogram mentega untuk persediaan. Berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Ya, kita lihat di halaman berikutnya. Ya, di sini ada keterangan. Dalam menentukan hasil penjumlahan atau pengurangan 2 pecahan, samakan penyebut kedua pecahan tersebut, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Ya. Penyelesaian persediaan mentega adalah 3/4 kg ya. Mentega yang digunakan adalah 1/3 kg. Mentega yang tersisa adalah, kalau sisa berarti kalimatnya adalah dikurang ya. 3/4 dikurang 1/3. Ya, kita mencari KPK dari penyebut ini 4 dan 3. Nah, mari kita lihat di sini.
KPK dari 4 dan 3. Kita lakukan saja pakai peta sawah ya, biar cepat. Nah, seperti ini. Di sini angka 4 adalah bilangan genap, angka 3 adalah bilangan ganjil. Ya, berarti angka 4 ini dibagi dengan bilangan prima yang pertama. Perhatikan bilangan prima dimulai dari angka 2, ini sendiri yang genap ya. Kemudian 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya. Baik, dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu angka 2 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2. 3 dibagi 2 tidak habis, ditulis kembali. Nah, 2 ini akan habis dibagi menjadi 1 bila dibagi dengan angka 2. 2 bagi 2 adalah 1. 3 tidak habis dibagi 2, maka dia ditulis kembali. Lalu 3 habis dibagi 3. Ini bilangan prima yang kedua ya. Nih, berurut setelah 2, 3 ya. 3 bagi 3 adalah 1. Nah, inilah faktor-faktor persekutuannya yaitu 2, 2 dan 3. Jadi KPK itu mengalihkan faktor-faktor persekutuannya. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 ya. Jadi KPK-nya adalah 12, sudah sama ya penyebutnya ya. Nah, kita lakukan pembagian dan perkalian seperti ini. 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4 hasilnya 3, 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Lakukan selanjutnya dikurang. 12 dibagi 3 hasilnya 4, 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi 9 dikurang 4 itu 5/12. Ya, lalu tadi di cerita sebelumnya mentega, ibu membeli lagi mentega bukan? Sebanyak setengah kilogram. Berarti ditambahkan ya, 5/12 ditambah 1/2. Nah, KPK-nya adalah 12. 12 dan 2 adalah 12 ya KPK-nya ya. Kita lakukan 12 dibagi 12 dikali 5. Ya. 12 bagi 12 1, 1 kali 5, 5 ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 kali 1 hasilnya 6. Maka 5 ditambah 6 hasilnya 11/12 ya. Jadi mentega yang dimiliki ibu sekarang adalah 11/12 kg. Nah, di sini ada 5 soal yang akan kita kerjakan ya, kita berlatih. Baik, Meli menemani ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, dan kentang 3/4 kg. Berapa kilogram seluruh belanja ibu? Ya, kalau seluruh berarti dijumlahkan ya, 5 kilo tambah 2,5 tambah 1,5 tambah 3/4. Ya, lakukan seperti ini. Nah, ya, kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa ya. 5 tambah 2,5 itu 21/2. Asalnya dari mana? Dari 5/10. Disederhanakan ya menjadi 2, sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1/10 dibagi 5 itu 2. Jadi 2,5 ditambah setengah ditambah 3/4. Ditulis lagi, depannya ada bilangan bulat ya, 5 tambah 2. Kemudian dipisahkan ya pecahannya, ditambah setengah tambah setengah tambah 3/4. Ya, maaf. Jadi setengah ditambah setengah itu hasilnya 1 ya. 5 tambah 2 tambah 1 ditambah 3/4. Jadi hasilnya 8 3/4 kg. Inilah banyaknya belanja
ibu. Kemudian nomor 2, Edo membagi-bagi kue dengan bagian yang sama kepada 3 temannya. Jika kue itu dipotong menjadi 12 bagian, berapa bagiankah kue yang diperoleh setiap temannya? Tuliskan pecahan yang senilai dengannya. Ya, baik. Ya, sebelumnya kue itu dipotong sebanyak 12 bagian. Lalu dibagi kepada 3 temannya. Berarti 12 dibagi 3 itu adalah 4 ya. Bagian kue yang diperoleh setiap temannya tentu 4/12 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 4 bagi 4, 12 dibagi 4. Jadi hasilnya 1/3 bagian. Ya, ini senilai 4/12 dengan 1/3. Nah, selain itu kita kalikan ya sebanyak 2 kali. 4 kali 4 hasilnya 8. Ya, per 12 dikali 4. Ya, hasilnya 48. Ini juga adalah senilai ya. Senilai itu dibesarkan begitu ya. Nah, lagi. Kita besarkan dia sebanyak tadi kan 2 kali ya. Kemudian dibesarkan sebanyak 3 kali. Ini salah, maaf. Dibesarkan 2 kali ya. 4 kali 2 8. 12 kali 2 24 ya. Kemudian dibesarkan 3 kali. 4 kali 3 12. Ya, 12 kali 3 36. Nah, ini senilai semuanya ya. 1/3 8/24 12/36 ya. Baik. Selanjutnya adalah nomor 3. Ayah membeli pizza dan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian diberikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Ya, jadi berapa bagiankah pizza yang diperoleh kakak? Berapakah bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Ya, kita gambarkan terlebih dahulu. Ya, ayah membeli pizza. Ini pizzanya ya. Nah, dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Dibagi kepada ibu, kepada ayah, kepada kakak, kepada adik. Nah, yang ditanya adalah bagian pizza kakak. Ya, kakak tentu 1/4 bagian ya. Bagian pizza ayah dan ibu. Ini 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 bagian. Ya. Selanjutnya nomor 4. Ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian sama besar. Dan Meli memotong melon menjadi 12 bagian sama besar. Ibu mengambil 6/8 bagian melon Siti dan 9/12 bagian melon Meli. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil oleh ibu? Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil ibu? Nah, jadi ibu memberikan 2 buah melon ya, pertama kepada Siti dan pada Meli. Nah, kalau Siti ini dibagi menjadi 8 bagian ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, Meli itu dibagi menjadi 12 bagian. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bagian. Nah, ibu mengambil 6 bagian dari melon Siti ya. 1 2 3 4 5 6 kita arsir. Lalu ibu mengambil 9 bagian melon Meli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kita arsir.
Ya. Bagian melon yang diambil oleh ibu dari melon Siti dan Meli adalah sama besar ya. Kita lihat. Nih. Ya, sama besar. Nah. Kemudian yang terakhir. Ya, nomor 5. Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga sebesar 1,5 meter ya. Atau kita baca 1,5 meter boleh. Berapakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Ya, jadi sisa artinya dikurang ya. 8,24 meter dikurang 1,5 meter. Nah, kita taksir terlebih dahulu sebelum melakukan pengurangan. 8,24. Caranya bagaimana menaksirnya? Angka 4 itu adalah berada di bawah angka 5 ya. Ya, jadi kalau di bawah angka 5 dia tidak bisa menaikkan angka di depannya. 1 angka ke atas tidak bisa. Jadi ini berubah menjadi 0. Ini 0. Ini 8 ya. 8,00 dibaca 8 meter. Nah, bagaimana dengan 1,5? Ya, angka 5 bisa menaikkan angka di depannya naik 1 angka. 5 menaikkan 1 menjadi angka 2, lalu perpindahan 5 ini menjadi 0. Jadi 2,0 atau 2 meter. Nah, 8 dikurang 2 hasilnya adalah taksirannya 6 meter ya. Begitu. Ya, di sini ada rangkuman. Ya, rangkuman ini bisa kalian baca dengan saksama untuk mengingat-ingat kembali pelajaran dari bab ini. Nah, berarti pelajaran pecahan ini sudah selesai. Ya, insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian ya, penilaian harian 1 bab 1 ya. Ya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf bila ada tadi kesalahan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.